berhak atau mendapat bagian untuk memaparkan tentang udeng. Nah, pertanyaannya kan pertama, udeng itu apa sih? Udeng, kalau orang Malang menyebutnya udeng itu, kalau di Jawa Tengah biasa disebut iket, ada yang menyebut belangkon. Sebenarnya belangkon itu juga iket ya. Iket, belangkon ya. Tidak ada bedanya ya. Jadi pertama ngomong tentang prinsip dasar, apakah itu iket atau udeng atau destar ya. Yang pertama, dia tempatnya ada di kepala ya, karena fungsinya untuk menutup kepala, dan kemudian tidak terikat dengan bahan atau motif ya. Jadi banyak, ada yang pakai teruntum, ada yang pakai kawung, ada yang pakai liris ya. Dan yang terakhir adalah simpul. Nah, kenapa simpul? Nah, simpul ini ada kaitannya dengan istilah iket tadi. Berarti dicancang nek cara wong Jawa taleni. Nah, iket sendiri memiliki memiliki makna adalah raket, mempererat. Nah, karena secara logika kalau tidak disimpul pasti udang, ngelokor. Nah, makanya dia diberi simpul. Kalau udeng itu mudeng ya, bahasa Jawa yang tengahan. Nah, mudeng itu artinya mengerti, paham. Jadi bukan tidak lebih dari mengerti, tapi lebih bermakna memahami. Jadi ya, untuk mengenakan udeng, satu tempatnya di kepala, kemudian kedua itu harus menggunakan unsur simpul. Kita tidak menentukan harus menggunakan motif atau warna apa, karena itu selera. Kenapa? Karena di Jawa Timur saja, kalau kita ngomong Jawa Timur mungkin terlalu luas ya. Di Malang saja kita mengenal setidaknya ada kurang lebih, termasuk yang kreasi baru ya, ada sekitar 12 macam. Dan mereka bisa menjelaskan anatominya. Nah, ini saya buka lagi nih, yang di kepala ini saya buka ya. Saya biasanya pakai clip on ya. Nah, kalau pakai clip on enak ini, makan dua langsung bisa praktek. Ada clip on sebenarnya, tapi di sini aja. Monggo ya, nanti dipegang. Duduk samping saya enggak apa-apa Mas. Nah, nanti saya jadikan alat peraganya. Udeng itu dulu kainnya utuh, berbentuk bujur sangkar. Nah, konon ceritanya 4 sudutnya ini menggambarkan catur maha buta. Catur itu 4, maha itu besar, buta itu kekuatan. Di alam ini ada 4 kekuatan besar, yaitu air, api, udara, dan tanah. Naruto. Nah, yang ini kemudian dilipat. Nah, dilipat menjadi bentuk segitiga. Ini juga sering diterjemahkan seperti istilah Tritunggal. Ada tri itu 3, tunggal itu 1. Sebuah kesatuan yang terdiri dari 3 unsur. Banyak tafsirnya, makanya disebut udeng itu adalah mudeng, mengerti. Nah, di sini ketika berbentuk segitiga ini ada namanya. Yang ujung yang runcing ini, ya, sudut yang runcing ini, kita menyebutnya ini petit. Ya, petitnya ada 2, kunconya ada 1. Nah, nanti secara umum saya jelaskan bentuk dasar. Sekarang juga sudah banyak teman-teman yang berkreasi dengan udeng yang mereka sebut sebagai udeng kreasi ya. Apapun namanya, bagi saya semuanya bagus, sepanjang kriterianya adalah 1, tempatnya di kepala, kedua menggunakan unsur simpul. Jadi kalau jahitan masih tetap disebut ya, tapi harus disertakan unsur simpul ya. Nih, cara mengenakan itu ada 2 macam. Ada yang namanya kanoman, nah, atau banyak yang menyebut kemplengan, dan ada yang menyebutnya jingkengan atau kaseban. Perbedaannya adalah pada bagian penutupnya. Kalau jingkengan biasanya nanti menutup bagian atas kepala. Nih, konon ceritanya menggambarkan orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya, makanya dia menutup kepalanya, menutup ubun-ubunnya. Kalau yang saya peragakan ini nanti, ya, dari dua-duanya saya peragakannya,
Ini yang saya sebut kasepuan dulu ya. Diawali dengan membuat wiru. Nah, wiru atau wiron itu membuat lipatan yang ini nanti fungsinya adalah memperindah bagian yang ada di kening bagian kanan dan kiri. Dulu proses mengenakan udeng itu sangat ribet karena orang harus menghitung hari dan pasarannya dinone apa umpamane ini ini minggu kliwon pokoknya minggu berapa kliwon berapa. Kalau ketemu ganjil maka digenapkan. Umpamanya ketemu 15 berarti dijadikan genap 16, lipatannya 16 lipat begini. Makanya ini kan semacam ritual, hal kecil yang kita lakukan dengan fokus sehingga membuat kita selalu ingat. Saya peragakan tanpa menghitung jumlahnya ya. Ini wiron sudah selesai. Untuk membuat jingkengan ini punconya ditaruh di kening sini. Nah, ini saya oke. Dilipat begini, menutup ini. Nah, kemudian kanannya di bawah, kirinya di atas. Nah, ini ada yang begini. Ini yang paling umum ini. Ini saya nggak ada giginya, kalau ada giginya sambil digigit ini. Nah. Nah, begini. Ini jingkengan yang umum, yang paling umum. Ini nanti lipatannya ditoto. Makanya kalau panjenengan melihat belangkon itu tertata rapi sekali. Nah, dengan alasan kepraktisan maka belangkon tadi kemudian dikunci dengan jahitan. Ya kalau mau pakai tinggal. Nah, yang paling penting menurut saya membelakangi ini saya harus tunjukkan. Nah, ini simpul di bagian belakang ini dulu konon ini adalah kode. Jadi kami yang di Jawa Timur khususnya di Malang hanya mengenal dua macam simpul. Yang ini namanya tali pati atau simpul mati. Kemudian yang ini namanya tali wangsul. Nah, tali wangsul itu kalau ditarik lepas. Nah, ini juga memiliki arti. Kalau tali pati ini menggambarkan gerakan atau kita ini menggambarkan orang yang pantang mundur. Sekali maju urusan harus selesai. Pantang kembali kalau urusan belum selesai. Kalau tali wangsul biasanya ke atas begini. Seperti yang dikenakan oleh Mas Duta Budaya. Ini kita kembali kepada yang ada di atas. Siapa yang ada di atas? Saudara wong menek enteng. Pilot. Nah, dulu beranggapan bahwa sang adikuasa tempatnya di atas, maka kita kembali kepada yang Maha Kuasa. Ini yang jingkengan. Kemudian kalau yang kanoman seperti apa? Kanoman itu ya ada yang punconya ini menghadap ke atas. Kalau seperti Mas Duta itu ada di samping ya. Nah, ini ada yang di atas ini, ada yang nanti di bawah. Pakainya yang mana? Kondisional, suka-sukanya yang mana? Yang penting Anda bisa menjelaskan bahwa ini tujuannya apa. Kalau teman-teman yang di Malang biasanya karena pedomannya itu adalah utara, maka ini melambangkan Gunung Semeru yang ada di timurnya Malang. Ya. Nah itu kalau teman-teman yang di Kota Batu ininya ada di kiri karena dia berpedomannya dengan Gunung Arjuno. Nah kalau Kanoman sudah nggak mikir lagi ini lipatannya berapa sudah, karena dengan alasan kepraktisan seperti ini. Nah saya pakailah seperti ini. Nah, oh ya ada lagi teman-teman, satu lagi. Dulu ikatan ini juga populer di Jawa Timur, tapi sekarang kayaknya sudah tidak banyak dipakai. Ini biasanya dipakai oleh para telik sandi. Telik sandi itu kalau bahasa kita sekarang intel. Nah, spionase. Orang-orang yang melakukan tugas khusus. Ini ada kode etiknya. Musuh hanya boleh menghalangi atau melukai karena tidak boleh dibunuh. Dia adalah pembawa pesan. Kodenya seperti apa? Nah, saya tunjukkan. Nanti kalau teman-teman tanya, Bajo kok bisa cerita? Ya, tak ceritakan nanti. Ada referensinya. Nah, ini tadi yang gunungannya ini taruh di atas ini. Ini. Nah,
terus diikat simpul, set, ditutup sama ini. Nah, nih, nah itu akhirnya kan bahasa komunikasi nonverbal. Jadi bahasa komunikasi tanpa ngomong tapi orang tahu maksudnya. Nah, oh ya teman-teman, saya cerita lagi satu. Sekarang kok banyak udeng yang tipis ya. Udeng yang tipis itu kita nyebutnya udeng sigaran. Jadi dari bentuk bujur sangkar tadi dipotong jadi dua, mungkin dengan pertimbangan karena zaman dulu juga kain itu bukan hal yang murah, makanya sampai dibagi dua. Atau kalau sekarang mungkin untuk mengejar omset ya, biar lakunya cepat, biaya murah, maka dipotong. Banyak juga cerita-cerita yang berkaitan dengan udeng. Salah satunya di Malang itu pernah ada cerita seorang raja yang melakukan kalau bahasa sekarang ini mungkin peninjauan ya, melakukan peninjauan di kawasan yang menjadi bawahannya itu ketika ada wabah. Konon ada kain yang dianggap memiliki tuah, namanya teruntung. Maka banyak yang berpendapat bahwa motif teruntun yang dipakai untuk udeng ini bisa menjadi tolak bala. Kalau zaman sekarang kira-kira gimana? Ya, kita kembali lagi kepada kepercayaan ya. Makanya tadi saya sebut di awal namanya udeng itu mudeng. Ketika kita memahami apa itu catur maha buta, apa itu kekuatan besar yang ada di alam, kita bisa hidup selaras seirama dengan yang ada di alam ini. Maka banyak hal yang bisa kita hindari, terutama hal-hal yang akan membawa kerusakan, baik itu kerusakan secara luas pada bentang alam atau kerusakan yang akan menimpa diri kita. Karena kita selalu ingat, loh kok iso eling terus Mbah Joto kok endi dasarnya dari awal tadi. Dengan penuh kesadaran kita mengenakan ikat kepala menggunakan udeng, sehingga kita selalu ingat. Makanya orang Jawa ngomong iling lan waspada. Nah, jadi kita bukan berbicara tentang gerakan kerohanian secara khusus, tapi secara umum menggambarkan bahwa di setiap saat kita harus sadar. Makanya dengan mengenakan udeng tadi orang selalu ingat, aku sopo ono endi kate laopo. Jadi ya, aku siapa, ada di mana, mau apa. Maka itu juga nantinya kita tularkan kepada siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Mohon maaf sebesar-besarnya, bukan ingin menggurui, tapi saya ingin berbagi. Oh ya, mengenai tadi ya, kalau ditanya sumbernya tekan di Mbah Jo, saya mendapat cerita ini secara langsung dari bapaknya bapak saya. Kalau bapaknya bapak saya, dapatnya mungkin dari buyutnya, dari buyut. Saya belum pernah ketemu dengan buyut saya, tapi ini satu-satunya yang bukan satu-satunya, salah satu peninggalan yang bisa saya bagikan. Ini namanya WBTB, Intangible Heritage, pun ngocak medure deh iya. Jadi sesuatu yang kita wariskan, nek dikesak orang bedol, nek dibuat orang kemerosak. Nah dengan kita bagi nanti, suatu saat mungkin nanti akan ada teknologi yang memungkinkan kita membuat tekstil dari bahan yang benar-benar ramah lingkungan, ya, sintetik, ya, bisa. Tapi penggunaan udeng ini tetap kita lestarikan. Soal nanti teman-teman memiliki kreasi dengan bentuk yang unik-unik, monggo kerso. Karena budaya itu harus berkembang sesuai dengan zamannya. Kenapa kok saya pakainya seperti ini terus? Memang yang punyanya ya ini. Dan kalau saya hari ini tidak mengenakan busana seperti saudara-saudara barangkali yang pakai batik, pakai ya mohon maaf ya. Memang sengaja saya mengenakan pakaian ini karena sebentar lagi saya juga akan berinteraksi dengan anak-anak dengan alasan kepraktisan dan sekaligus endorse ya. Endorse-nya apa loh? Endorse-nya begini teman-teman. Saya sedang
mengangkat kembali tema-tema dolanan, tema-tema bermain. Karena dengan bermain inilah kita akan belajar banyak. Salah satu alat yang akan dipakai untuk bermain adalah udeng. Nah, sehingga nanti ini menjadi keseharian kita, bukan barang yang asing. Loh, kucingnya belum nyedek kok mana masuk gua nggak nyedek ya. Ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda, semoga juga bermanfaat bagi saya. Terima kasih, sampai jumpa. Matur sembah nuwun.